Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6876 sampai bab 6877. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6876. Ye Chen awalnya cukup puas dengan sikap Steve. Ngomong-ngomong, Steve memanfaatkannya, lagi pula, terakhir kali dia juga memberinya pil penyebar darah dan pil penyimpan untuk diminum. Jika dihitung menurut logika memancing bersarang, apa yang dimainkan Ye Chen padanya pasti merupakan sarang yang berat. Jadi dia berkata kepada Steve, "Steve, saya telah melihat tekad Anda untuk membangun Jinling. Hal berikutnya yang harus dilihat adalah tindakan Anda yang sebenarnya, karena Anda telah melakukan banyak pekerjaan rumah. Anda harus tahu bahwa ini adalah momen kunci untuk mengujimu." Steve tanpa sadar menegakkan tulang punggungnya, mata tangan kanannya tanpa sadar akan menyentuh pelipisnya, pikiran bawah sadarnya mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang harus segera meluruskan pinggangnya dan memberi hormat, dan kemudian memberitahu Ye Chen untuk meyakinkan bahwa dia dijamin akan hidup sesuai dengan harapannya. Namun, karena mengira perbedaan budaya masih terlalu besar, dia mengangkat tangannya setengah, memaksa dirinya untuk memasangnya kembali, lalu buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tolong yakinlah Tuan Ye, saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Sebaiknya kamu cepat menemani ayahmu berkunjung, kita akan berkumpul lagi ketika kamu tiba di Huaxia." "Oke." Steve buru-buru berkata, "Kalau begitu kita akan berkumpul lagi saat kita sampai di Huaxia." "Tuan Ye, Tuan An, Inspektur Li, Nona Lin, saya permisi dulu. Ketika saya tiba di Jinling, saya akan mengunjungi beberapa dari Anda lagi." Beberapa orang dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada Steve dan melihat Steve dengan malu-malu pergi. Hanya setelah dia keluar dari ruang perjamuan, An Kai Feng tersenyum dan berkata, "Saya telah melihat Steve Rothschild berkali-kali, setiap kali dia tinggi dan perkasa dengan matanya yang tinggi di atas tanah. Dan ini pertama kalinya dia begitu rendah hati seperti sekarang ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Begitu kamu memiliki permintaan, kamu secara alami akan kehilangan akal sehatmu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Ngomong-ngomong, paman kedua, mengenai kapan model AI dapat sepenuhnya menyelesaikan serah terima dan melakukan komputasi yang disesuaikan, apakah teknisi mengatakan titik waktu yang tepat?" "Lusa." Seorang Kai Feng berkata, "Selesaikan semua pekerjaan serah terima paling lambat pukul 6 sore lusa waktu Nordik." "Bagus." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu besok, akan sulit bagi Anda dan Inspektur Li untuk menindaklanjuti kemajuan serah terima. Saya akan mengajak Xiaowan jalan-jalan, dia dulu tinggal di Skandinavia dan ingin kembali untuk melihat-lihat." An Kai Feng berkata tanpa berpikir, "Baiklah, kalian sibuk dengan diri kalian sendiri, jangan khawatir tentang pusat data, saya akan menindaklanjutinya dengan Inspektur Li." Keesokan paginya, saat hari masih gelap di Eropa Utara, Ye Chen mengendarai Land Rover Land Cruiser yang disediakan oleh Helena dan mengantar Lin Wan Er ke kota terbesar kedua di Eropa Utara, Bergen. Peternakan tempat Lin Wan Er tinggal pada awalnya terletak di sana. Jarak dari kota Osu ke Bergen adalah sekitar 400 km, namun peternakan Lin Wan Er berada di pinggiran Bergen, jadi agak lebih dekat ke kota Osu, sekitar 300 km, dan perjalanan memakan waktu hampir 4 jam, karena malamnya panjang dan siangnya pendek. Maka waktu yang ada cukup untuk memanfaatkan kegelapan untuk mengejar ketertinggalan di jalan. Setelah keduanya keluar dari istana, Lin Wan Er, yang duduk di kursi penumpang, melihat ponselnya dan berbicara, "Ngomong-ngomong, Gongzi, maskapai penerbangan yang dijual oleh Broken Clearance Society mengajukan rute baru yang lepas landas pada dini hari kemarin." Ye Chen bertanya padanya, "Rute baru apa? Dari mana ke mana?" Lin Wan Er berkata, "Dari Frankfurt ke Afrika Selatan, seluruh perjalanan menempuh jarak lebih dari 8.000 km. Ye Chen mengerutkan kening. Mengatakan ini, Lin Wan Er menambahkan, "Namun, pesawat ini baru saja terbang di atas Nigeria dan memasang kode darurat, kemudian mendarat di kota pelabuhan Lagos Nigeria, dikatakan ada alarm asap di ruang kargo, dan setelah menghilangkan masalah yang tersembunyi, masalah itu muncul lagi." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6877. Ye Chen mengerutkan kening, "Lagos, Nigeria. Mengapa kota ini terdengar familiar?" Lin Wan Er bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Gongzi pernah ke sana?" "Tidak." Ye Chen berkata, "Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat." Mengatakan itu, Ye Chen merenung sejenak dan berbicara, "Saya ingat, sebelum Anda diserang, saya menemukan petunjuk dari Yuantai International Express, dan kemudian memantau 6 pesawat kargo Boeing 777 di bawah kendali Yuantai, salah satunya berada di Lagos, Nigeria, dan kemudian pesawat ini berangkat dari Afrika Barat, Nigeria ke Swedia, dan mengira pesawat itu akan menjemput para penjaga primus yang menangkap Anda di Swedia."
Lin Wan-er berkata, dalam hal ini, kemungkinan besar Nigeria memiliki kediaman masyarakat Qing yang rusak. Ye Chen mengerutkan kening. Rute pesawat ini diterapkan ke Afrika Selatan, di tengah jalan menggantungkan kode darurat untuk bersiap mendarat di Nigeria, sepertinya tidak ada masalah, tapi selalu terasa seolah-olah itu disengaja. Lin Wan-er mengangguk, karena pesawat mereka telah aktif di Nigeria sebelumnya, kali ini rasanya tidak biasa jika secara tidak sengaja melakukan pendaratan cadangan di Nigeria, mungkin saja penjualan luar negeri hanya kedok, dan setelah terbang normal di Eropa selama beberapa hari, mereka mulai memikirkan cara untuk menggunakannya kembali. Ye Chen bertanya padanya, jika mereka bersuara ke barat, dengan kedok pergi ke Afrika Selatan, mereka sebenarnya ingin pergi ke Nigeria. Menggunakan alasan kerusakan pesawat untuk mempersiapkan pendaratan di Nigeria, dan kemudian mengirimkan barang ke Nigeria. Lin Wan-er berkata, apa yang Gongzi duga bukanlah hal yang mustahil. Mereka mungkin berpikir bahwa tidak terlalu aman untuk terbang langsung ke Nigeria, dan menggunakan cara ini untuk sedikit membingungkan kita, karena ini adalah alarm asap di ruang kargo, kemudian setelah mendarat. Ruang kargo mau tidak mau harus dikosongkan dari semua barang untuk memeriksa bahaya yang tersembunyi, dan jika tujuan sebenarnya dari barang tersebut adalah Nigeria, tautan ini akan menyelesaikan transfer barang. Meskipun Nigeria adalah nomor satu perekonomian di Afrika, secara internal masih cukup kacau. Masyarakat Broken King telah berkembang di sana selama bertahun-tahun, jelas tidak sulit bagi mereka untuk menjalankan ini. Setelah mengatakan itu, Lin Wan-er menambahkan, namun, saya masih merasa bahwa masalah ini agak aneh, Gongzi hanya akan mendengarkannya dan tidak pernah menindaklanjuti petunjuk ini. Ye Chen bercanda, masyarakat Qing yang rusak telah banyak membuang-buang waktu di perusahaan pelayaran, mungkin mereka hanya ingin menggunakannya untuk memancing, jika saya melakukannya secara berbeda sebelumnya, karena petunjuk yang saya miliki tentang masyarakat rusak Qing adalah terlalu sedikit, tidak peduli apakah pihak lain benar-benar memancing. Saya pasti harus pergi ke Nigeria untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi dengan model AI yang tampaknya sudah selesai dikirim, dan selanjutnya mencari petunjuk tentang masyarakat Broken King, masih lebih bisa diandalkan untuk melewati AI, Nigeria akan dibiarkan sendiri untuk saat ini. Benar. Lin Wan-er mengangguk, keaslian petunjuk yang dikeluarkan oleh masyarakat Broken King sendiri masih belum dapat dibuktikan, dan saya juga lebih mempercayai hasil analisis AI. Ye Chen mendecakkan bibirnya dan tertawa, jika masyarakat Qing yang rusak benar-benar ingin menangkap ikan di Nigeria, mereka pasti akan mengerahkan satu atau ketiga tetua itu ke Nigeria untuk berjaga-jaga, begitu mereka memperkuat pertahanan mereka di Nigeria, pasukan pertahanan di tempat lain pasti akan sedikit melemah. Jika AI dapat membantuku menemukan stasiun lain dari masyarakat Broken King di negara lain di sekitar Nigeria, aku akan pergi dan menggosok tepi Nigeria dan mengambil stasiun lain dari masyarakat Broken King di pinggiran. Akankah Wu Feiyan marah sekali? Lin Wan-er tertawa, ketika Gongzi mengatakan itu, mengapa Nu Jia masih memiliki perasaan menonton Tom dan Jerry, niat untuk memprovokasi terlalu jelas. Benar. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan tertawa, karena kita tidak bisa menghajarnya secara langsung, kita harus terus memprovokasi dia dan menyiksa kemauan dan pola pikirnya melalui berbagai metode, sehingga dia perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Bersambung.